Halo teman-teman, balik lagi di channel Oma Astrid. Oke teman-teman, bicara mengenai adat, tradisi, dan budaya ya. Jadi saya yakin teman-teman semua juga pasti memiliki adat, budaya, tradisi yang berbeda. Dan kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua salah satu tradisi yang ada di tempat saya, yaitu tradisi Meprani. Dan tentunya hari ini saya tidak sendiri, saya akan mengajak teman-teman semua untuk bertemu dengan ayah saya ya. Karena sejatinya saya belum memahami betul apa itu prani dan apa tujuannya. Jadi kita langsung saja guys. Yuk. Oke teman-teman, ini adalah ayah saya, namanya Bapak Madi Rustade. Kita langsung saja ya. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Bapak tiang langsung mantan nggih. Kedatangan tiang kemari bertemu dengan Bapak, tentunya tiang mohon suatu penjelasan Bapak mengenai mengapa kita membuat Banten Prani, apa makna dan tujuannya, karena sudah sering tiang mengikuti tradisi tersebut, namun tiang tidak memahami apa makna dan tujuan dari tradisi ini dilaksanakan seperti itu. Silakan Pak. Terima kasih Mang. Jadi pertanyaan Komang, mengapa kita membuat Banten Prani? Apa maknanya dan apa pula tujuannya? Baiklah Mang, Bapak jelaskan. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas terlebih dahulu dengan maksud agar kita mengetahui bagaimanakah latar belakang sehingga kita membuat Banten Prani. Jadi bagaimana latar belakangnya? Satu, bahwa dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah terlepas dari alam, ya. Tidak akan pernah terlepas dari alam. Nah, mengapa demikian? Coba sekarang kita renungkan, ya. Jadi misalnya kita bisa makan buah-buahan. Nah, buah-buahan itu dari mana? Ya jelas buah-buahan itu dari alam, kan begitu ya. Walaupun Komang umpamanya ya dapat memperoleh dengan cara membeli, ya, baik itu di warung, di pasar atau di tempat lain. Tetapi asal muasal buah itu ya pasti dari alam. Nah, begitu juga ketika kita bisa makan sayur-sayuran, makan ikan, makan nasi dan sebagainya. Nah, semua itu ya berasal dari alam. Dan bukan sampai di sana saja, Man. Jadi ketika kita mau membuat bangunan umpamanya, apakah itu rumah, gedung, perkantoran, pura dan sebagainya. Jadi bahan-bahannya itu ya juga dari alam, ya. Nah, hal yang sangat penting sekalipun ya Mang di dalam hidup ini ya, yaitu udara, Mang. Udara yang kita hirup melalui pernapasan. Jadi udara itu milik alam, ya. Nah, jadi dengan demikian sangat jelas bahwa kita sangat ketergantungan sekali dengan alam. Jadi kalau tidak ada alam ya kita tidak bisa hidup. Ya, benar sekali ya, semua dari alam, Pak. Iya. Nah, begitu mulianya alam, Mang. Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang menciptakan alam? Nah, yang menciptakan alam ya sudah barang tentu Ide Sang Yang Widi-Wasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan kita ya kita tidak bisa menciptakan alam. Kita hanya bisa mengolah ya, mengelola potensi-potensi alam, sumber-sumber daya alam yang kemudian itu kita dapat jadikan sebagai sumber-sumber mata pencaharian. Misalnya ada area tanah barangkali yang belum dimanfaatkan, belum diolah, nah itu kita olah, Mang. Jadikan sebagai lahan persawahan ya, untuk bercocok tanam ya, untuk menanam padi, palawija, hortikultura ya. Atau bisa juga dipakai untuk lahan perkebunan. Jadi kebun kelapa, kebun pisang, atau kebun mangga dan sebagainya. Atau boleh juga lahan itu kita jadikan sebagai tempat untuk memelihara ikan, ya, membuat kolam. Dan banyak lagi Mang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan alam yang dapat dijadikan sebagai sumber-sumber mata pencaharian. Nah, begitu agungnya Tuhan yang Maha Kuasa, Mang. Jadi sudah sepatutnya lah kita mengucapkan puji syukur kepada beliau. Caranya bagaimana? Ya dengan cara membuat persembahan dalam bentuk Banten. Nah, itu yang pertama, Mang. Kemudian yang kedua,
Coba sekarang kita tanya diri kita, Mang. Mengapa kita ada? Mang? Mengapa kita bisa hidup seperti ini? Nah, ini kita ada ini adalah karena Tuhan memberkati kita, Mang, melalui leluhur dan orang tua kita. Jadi kita ada ini karena kita mempunyai leluhur. Dan leluhur di masa hidup beliau, jadi anggaplah itu 3 abad yang lalu, barangkali 4 abad yang lalu. Jadi pekerjaan beliau itu adalah ya mengolah tanah, ya, bercocok tanam, menanam padi, palawija, hortikultura, kemudian beternak juga, memelihara ikan, mencari kayu bakar, Mang. Jadi pekerjaan beliau itu adalah petani, ya, petani secara umum, ya. Nah, kemudian dengan hasil-hasil pekerjaan beliau seperti itu, nah beliau bisa menghidupi dirinya, membangun keluarga, dan juga beliau bisa melahirkan keturunan. Sehingga kita ada, ya. Dan jangan lupa bahwa pekerjaan leluhur itu sebagai petani ya kita warisi sampai sekarang. Iya kan, kita ke sawah, ya, memelihara ternak juga, memelihara ikan. Nah, ini pekerjaan leluhur, Mang, yang kita warisi. Nah, oleh karena itu kita merasa hutang budi kepada leluhur. Nah, sehingga kita sudah sepatutnya, Mang, memanjatkan puji syukur ke hadapan beliau dengan cara membuatkan banten untuk beliau untuk dipersembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi 2 hal inilah yang melatar belakangi, Mang, sehingga kita memiliki kesadaran penuh bahwa kita mempunyai kewajiban. Jadi kewajiban kita wajib untuk memanjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan dengan membuat banten. Nah, banten ini bernama Banten Prani. Nah, mengapa bernama Banten Prani? Mengapa kok tidak mengambil nama lain? Nah, ini tentu merujuk dari filosofi kata prani itu sendiri, ya. Jadi prani itu kan artinya segala sesuatu yang hidup, segala sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Nah, kalau segala sesuatu yang tumbuh dan berkembang ini kita kaitkan dengan pengelolaan alam, ya, jadi jelas ada gambaran bahwa ini yang dimasukkan adalah kegiatan kepertanian. Nah, oleh karena itu Banten Prani dapat kita artikan adalah sebagai sebuah persembahan yang berisikan tentang hasil-hasil produksi pertanian, yang kemudian itu kita susun sedemikian rupa berdasarkan seni dan budaya yang kita miliki. Nah, sehingga berwujudlah apa yang dimaksud dengan Banten. Nah, Banten ini kita persembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa melalui leluhur. Nah, jadi maknanya adalah, makna Banten Prani ini adalah sebagai ucapan rasa syukur kehadapan Tuhan yang Maha Kuasa atas berkah potensi alam yang berlimpah luas ini untuk kehidupan kita dan juga makhluk hidup yang lainnya. Nah, jadi demikian memang secara singkat dapat Bapak jelaskan tentang arti Banten Prani, ya, makna Banten Prani, ya. Ya, walaupun secara singkat, ya mudah-mudahan Komang bisa memahaminya, ya. Namun demikian, jika ada pertanyaan dari Komang, ya Bapak akan mencoba untuk menjawabnya. Barangkali ada pertanyaan, Mang. Ada sedikit, Pak. Seperti yang Bapak katakan, jadi Banten Prani itu kan terdiri dari modelnya hasil bumi, hasil alam seperti itu. Nah, seperti zaman sekarang, Pak, apa kita bisa atau boleh menggunakan makanan kemasan, minuman kaleng, dan juga produk pertanian luar negeri misalnya, Pak, apa itu boleh? Oh iya, ini begini, Mang. Jadi Bapak menyimak ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah boleh menggunakan bahan-bahan yang sudah terkemas, ya. Seperti sekarang kan banyak ya, makanan roti kemasan, kaleng, ya, minuman kaleng, susu kaleng atau senek-senek itu, ya. Apa bisa? Kemudian yang kedua, apakah boleh menggunakan produksi pertanian luar negeri? Ya. Nah, Bapak jawab yang pertama dulu. Jadi kalau menurut Bapak, kalau Bapak katakan tidak boleh, ya tidak juga, Mang, ya. Kalau Bapak katakan tidak boleh, nanti urusannya panjang kan gitu. Jadi masalah boleh atau tidak itu kembali kepada diri masing-masing lah. Tetapi dalam hal ini Bapak tidak menyoal tentang boleh dan tidaknya.
tetapi Bapak lebih mengedepankan tentang filosofi kata Prani itu sendiri. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa Banten Prani itu kan Banten sebuah persembahan yang berisi tentang hasil-hasil produksi pertanian. Nah, hasil produksi pertanian yang dimaksudkan di sini adalah hasil produksi pertanian yang masih murni, ya, yang masih asli, ya. Misalnya ya, kita punya lahan yang menghasilkan kacang, menghasilkan jagung, menghasilkan ubi, menghasilkan pisang barangkali. Nah, itulah kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, walaupun umpamanya kacang itu direbus terlebih dahulu, kemudian jagung direbus terlebih dahulu, ikan barangkali dibakar atau digoreng terlebih dahulu. Justru ini akan menjadi lebih baik, Kenapa demikian? Karena ketika Banten itu menjadi prasada, jadi kita enak menikmatinya. Karena ikan sudah digoreng, ya. Jadi kacang sudah dimasak, itu. Nah, itu enak. Nah, itulah artinya hasil produksi pertanian yang masih berbau murni, Jadi yang tadi itu kan, kalau produk-produk yang sudah berkemas itu, yang sudah dikemas dengan menggunakan bahan-bahan sintetis, nah itu Bapak pikir ini ya soal boleh sih boleh saja, tetapi ini kan kalau dilihat barangkali itu memang kalau produksi pertamanya mungkin saja dari hasil pertanian, kan begitu. Ya. Tetapi itu kan sudah diolah kembali, ya, menjadi terlihat nanti bahwa itu adalah bahan-bahan hasil pabrikan, kan begitu. Nah, kalau itu Komang gunakan sebagai bahan untuk menyusun Banten Prani, ya, kelihatannya sih kurang pas kalau dilihat dari unsur filosofinya. Kalau kita lihat dari unsur filosofinya, ya jadi kurang pas begitulah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, jadi apakah boleh menggunakan produk-produk pertanian luar negeri, kan begitu? Ya. Nah, Bapak pikir ini boleh saja, cuma proporsinya diatur, yang proporsinya lah diatur. Kita gunakan 90% produk lokal yang ada di sini, ya. Kemudian 10%-nya gunakanlah produk luar negeri. Jadi jangan dibalik, ya. Produk luar negeri 90%, 10% yang di sini, ya. Nah, kenapa demikian? Karena ketika Komang menyusun bahan-bahan ini menjadi sebuah Banten ini kan akan kita buatkan kepada leluhur. Jadi leluhur melihatnya, mungkin saja leluhur bertanya-tanya, kenapa menggunakan hasil-hasil produksi luar negeri, kan begitu? Kenapa tidak menggunakan hasil produksi alam yang ada di sekitar kita? Kan bisa saja bertanya, ya syukur-syukur leluhur tidak marah. Kalau marah, ya dampaknya kepada kita. Ya memang sih kalau kita lihat, itu menggunakan produk-produk luar negeri kan kelihatannya kan mewah, ya kelihatannya mewah. Nah, ini menurut Bapak semata-mata seseorang itu kan terlihatlah kemampuannya, ekonominya itu sudah mapan, sudah mampu, jadi penghasilannya sudah tinggi. Nah, ini akan berpengaruh kepada mental juga yang kemudian menimbulkan rasa gengsi. Bapak pikir wajar, tapi di dalam konteks membuat Banten Prani di sini, jadi kita tidak mengedepankan gengsi, tetapi sejauh mana kita bisa menghayati makna dari Banten Prani itu sendiri. Nah, demikian, ya. Tidak dapat Bapak jelaskan misalnya. Mungkin barangkali ada lagi. Tadi Bapak ada menjelaskan terkait dengan persembahan Banten Prani melalui leluhur kepada Tuhan. Ya. Jadi pertanyaan yang Pak, dalam mempersembahkan Banten Prani itu kenapa kita harus melalui leluhur? Kenapa kita tidak langsung saja mempersembahkan kepada Tuhan tanpa melalui leluhur? Ya, jadi begini, Tuhan ini menciptakan alam, kan gitu. Tuhan menciptakan alam bersama potensi yang ada di dalamnya untuk sumber-sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, kemudian di bawah Tuhan kan ada leluhur, Jadi leluhur pekerjaannya beliau terdahulu pada masa hidup beliau itu juga mengolah potensi alam sebagai petani, kan begitu. Nah, sesungguhnya Banten yang kita buat ini adalah Banten untuk
leluhur. Jadi Banten untuk para leluhur. Kemudian di dalam waktu yang bersamaan kita bersama leluhur itu mempersembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi dalam konteks seperti itu ada keyakinan atau sugesti buat kita memang bahwa Tuhan memberkati kita. Kenapa demikian? Karena kita telah mampu mewujudkan rasa bakti kita, ya, baik kepada Tuhan yang Maha Kuasa maupun kepada leluhur, gitu, Bang. Ya. Oke, selanjutnya Pak, mungkin pertanyaan yang mengenai jadi kesimpulannya tujuan dari kita membuat Banten Prani ini apa, Pak? Tujuan dari kita mempersembahkan Banten Prani ini apa? Jadi kalau lihat kita yang namanya Meprani itu kan melakukan sebuah proses persembahan. Jadi tata cara melakukan proses persembahan Banten itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa melalui leluhur. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan tentang makna Banten Prani itu adalah sebagai ucapan atau ungkapan rasa syukur ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Namun demikian, di samping itu kita juga memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar alam ini tetap subur dalam waktu atau dalam kurun waktu yang tidak ditentukan lah, begitulah. Jadi tidak ada batas waktunya, Mang. Jadi mohon kepada beliau Tuhan yang Maha Kuasa agar memberkahi alam ini tetap subur berlangsung sepanjang zaman. Tidak ada batas waktunya, Mang, ya. Sehingga dengan demikian bukan hanya kita saja yang dapat hidup, Mang. Anak cucu kita dan seterusnya pun dengan potensi alam yang berlimpah luas ini, jadi kehidupan tetap akan berlangsung tanpa ada batas dan tanpa ada ujungnya. Itulah permohonan kita, Mang, ya. Luar biasa sekali, Pak. Terima kasih. Ini penjelasan Bapak ini sangat bermanfaat sekali bagi saya karena banyak tradisi yang ada di sini dan sudah yang ikuti, namun banyak pula yang tidak paham seperti saya misalnya kan. Jadi kita ikut gitu, saya menyaksikan tradisi seperti ini budaya, namun terkadang timbul pertanyaan sendiri. Ini apa sih makna tujuannya? Jadi saya sangat bersyukur sekali saya masih memiliki orang tua seperti Bapak misalnya. Bersyukur sekali saya masih memiliki orang tua karena bagi saya untuk memperoleh informasi yang seperti ini misalnya itu saya bisa peroleh dari Bapak tentunya. Dan semoga Bapak sehat dan diberikan umur panjang agar nanti juga kita bisa berbincang-bincang seperti ini karena masih banyak hal yang ingin yang tanyakan karena terus terang saja saya masih sangat masih kurang tahu dan kurang memahami banyak hal terutama dalam tradisi budaya seperti itu. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Oke teman-teman, demikian tadi perbincangan kita bersama ayah saya mengenai tentang Meprani. Jadi semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan tentunya share. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, untuk video kali ini terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan dan Om Santi Santi Santi. Om.